Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin, sidang jamaah salat Jumat yang semoga senantiasa mendapatkan curahan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini dan sejak kemarin, saudara-saudara kita kaum muslimin yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji di tahun ini, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan manasik haji di tahun ini, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Sejak kemarin mereka berangkat ke Mina dan mereka hari ini akan wukuf di Arafah dengan ru'yah Saudi, karena besok adalah hari Al-Hajjul Akbar, tanggal 10 Dzulhijjah untuk Saudi. Satu amal yang sangat agung, satu amal yang sangat mulia, satu keagungan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yani man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuk raja'a ka yaumi waladatuhu ummuh. Barang siapa yang menunaikan ibadah haji lalu dia itu tidak berbuat fasik, tidak berbuat rafath, maka dia akan pulang seperti tatkala dia terlahir oleh ibundanya. Dalam hadis yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah Maha Adil. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sangat tahu ibadah haji itu tidak mampu dilakukan oleh semua orang, ibadah haji tidak mampu dilakukan oleh segenap kalangan, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan mewajibkan berhaji, maka hanya diwajibkan oleh orang-orang yang mampu. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi manusia hanya karena Allah untuk menunaikan ibadah haji, man istata'a ilaihi sabila, bagi orang yang mampu untuk menjalankan ibadah haji tersebut. Beda sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat, beda sekali tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan zakat. Allah memerintahkan secara mutlak semacam firman-Nya, wa aqimus salata wa atuz zakah, tunaikanlah salat, tunaikanlah zakat, karena kebanyakan orang bisa menunaikan salat dan kebanyakan orang mampu untuk menunaikan ibadah zakat. Dan begitu juga dengan ibadah puasa, perintah-perintah Allah itu mutlak, sebagaimana Allah firmankan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahala haji yang demikian besarnya, pahala haji yang sedemikian hebatnya,
pahala haji yang semikian agungnya, apakah bisa diraih oleh orang-orang yang tidak diberikan oleh Allah kesempatan minimalnya sampai saat ini untuk berangkat ke tanah suci menjalankan ibadah haji? Itulah keadilan Allah. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amal-amal yang lain. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amal-amal agung yang lain yang tidak harus berangkat ke tanah suci atau berangkat ke tanah suci tapi pahalanya sama, menyamai pahala haji meskipun amalnya tidak sama dengan amal ibadah haji. Yang pertama, amal yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW mendapatkan pahala seperti pahala haji adalah menjalankan ibadah umrah di bulan Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, umratun fi Ramadan ta'jilul hajj. Dalam riwayat yang lain, ta'dilul hajj ma'i. Umrah kalau dilakukan di bulan Ramadan itu sama pahalanya dengan berhaji. Bahkan dalam riwayat yang lain, sama pahalanya dengan menjalankan ibadah haji bersamaku. Memang sama-sama pergi ke kota suci, memang sama-sama pergi ke tanah Makkah, tapi umrah bisa dilakukan kapanpun. Umrah Ramadan tidak harus antri panjang. Negeri kita yang masa tunggunya sampai 34 tahun, yang masa tunggunya sampai 50-60 tahun, menyulitkan sebagian kalangan untuk menunaikan ibadah haji. Allah menyiapkan amal lain, sama-sama bisa ke tanah suci, sama-sama bisa berangkat ke sana, tapi pahalanya mendapatkan pahala haji meskipun amalnya bukan amal ibadah haji. Tapi itu pun sulit dilakukan oleh sebagian kalangan yang ditakdirkan oleh Allah memiliki ekonomi yang tidak mampu untuk ke tanah suci. Allah Subhanahu wa taala menyiapkan amal lain untuk bisa mendapatkan keagungan ibadah haji dan keagungan ibadah umrah yang diistilahkan oleh para ulama dengan salat isyraq atau salat syuruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjidi jama'atan." Dalam riwayat yang lain, "Man shallal ghadata fil masjidi jama'atan, thumma yamkuthu fi makanihi yadhkurullah hatta tatlu'a asy-syams, thumma yusalli rak'atain, kana lahu ka'ajril hajji wal umrah tammatan tammah." Barang siapa yang berangkat salat subuh untuk berjamaah di masjid, lalu dia itu tetap berada di tempatnya, maksudnya tidak keluar dari masjid, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia sampai terbitnya matahari, lalu dia salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala ibadah haji sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang salat yakni subuh berjamaah di masjid, itu yang pertama. Salatnya salat subuh dilakukan dengan berjamaah dan berjamaahnya di masjid. Kemudian yang selanjutnya, setelah itu dia yamkus fi makanihi. Ada 2 gambaran para ulama kita. Sebagian di antara mereka mengatakan yamkus fi makanihi, maknanya tidak bergeser dari tempatnya. Sebagian di antara para ulama maknanya tidak keluar dari masjid. Yadhkurullah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir mutlak. Bisa baca Quran, bisa zikir pagi, yang bisa zikir ba'da subuh, bisa zikir mutlak, bisa yang lain, atau menunaikan amal-amal kebajikan semacam majelis taklim atau yang lainnya sampai terbit matahari. Ditunggu sampai 10-15 menit sehingga keluar dari waktu yang terlarang, lalu salat 2 rakaat. Bisa diniati dengan salat duha, bisa diniati dengan salat mutlak. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kana lahu ka'ajril hajji wal umrati tammatan tammah. Maka dia mendapatkan pahala haji, mendapatkan pahala umrah sempurna. Di antara amal perbuatan yang bisa dilakukan dimanapun, di negeri ini, di tempat ini juga, dan mendapatkan pahala haji adalah datang ke masjid untuk belajar ilmu syar'i, ilmu agama atau mengajarkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ghada ilal masjid la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu
kana lahu ka'ajril hajj tammatan hajjatuhu. Barang siapa yang berangkat ke masjid, dia berangkatnya tidak ada keinginan, tidak ada niat kecuali untuk belajar ilmu agama, kecuali untuk belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang haji, sempurna pahala hajinya. Maka berbahagialah kepada para penuntut ilmu, berbahagialah kepada para tulabul ilm. Kegembiraan besar tatkala setiap hari tatkala dia berangkat ke masjid, dia berangkat hanya untuk mendapatkan atau untuk belajar ilmu kebajikan, ilmu kebaikan, ilmu Al-Quran, ilmu As-Sunnah, dan untuk mengajarkannya, maka dia mendapatkan pahala agung, pahala berhaji, pahala yang sangat mulia, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, laisa lahu jazaa'un illal jannah, tidak ada balasan kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu untuk menunaikan ibadah haji ke tanah suci, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang mampu mendapatkan pahala haji dimanapun dan kapanpun kita berada. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wala hawla wala quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari-hari akhir 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang dikatakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ma min ayyam al-amalus salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari yang mana amal saleh lebih Allah cintai dibandingkan dengan amal saleh yang dilakukan di 10 hari yang terakhir. Dan sudah menjadi sunnatullah di muka bumi, bahwasanya semua kebaikan itu ujungnya ada di pamungkas. Innamal a'malu bil khawatim, bahwasanya amal itu tergantung pada pamungkasnya. Lihatlah Ramadan. Ramadan itu dari tanggal 1 sampai tanggal 30 adalah keagungan. Seluruh bulan Ramadan adalah kemuliaan, tapi Ramadan yang paling mulia adalah di 10 yang terakhir, yang puncak. Begitu juga dengan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, semuanya kemuliaan, semuanya keagungan, tapi yang paling puncak adalah amal ibadah di tanggal 9 dan di tanggal 10. Maksimalkanlah diri, karena tinggal menghitung hari, tinggal menghitung jam, maka hari ini akan berlalu dan kita tidak akan ketemu lagi kecuali tahun depan, bagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur sampai tahun depan. Yang kedua, Anda ingatkan, mengingat bahwasanya terjadi perbedaan matlak antara negeri kita tercinta dengan tanah Haramain. Awal Dzulhijjah terjadi perbedaan, otomatis yakni penetapan Dzulhijjah terjadi perbedaan. Kalau di tanah suci, di tanah Arafah, di tanah Makkah, di tanah suci, hari ini adalah Arafah, mereka akan wukuf di padang Arafah, dan besok mereka hari Sabtu mereka akan melakukan ibadah Yaumul Hajjil Akbar, berkumpul di Mina untuk melempar Jamratul Aqabah, menyembelih hadiyu, kembali ke Makkah untuk melakukan tawaf ifadhah, sa'i, kemudian tahallul dan amal-amal yang ada pada hari itu. Tapi matlak negeri kita dengan ketetapan pemerintah kita yang diwakili oleh Kemenak menyatakan bahwasanya tanggal hari ini masih tanggal 8 dan tanggal 9 adalah besok, dan tanggal 10-nya adalah tanggal hari Ahad, lusa. Dalam masalah ini ya ikhwan, masalah yang memang terjadi perdebatan panjang di kalangan para ulama. Kapan dilaksanakan puasa Arafah dan kapan dilaksanakan salat Idul Adha? Maka nasihat saya, nasihat anak dalam masalah ini, sikapi masalah ini sebagaimana kita mensikapi semua khilaf-khilaf yang lain.
yang muncul di kalangan ahlul ilmi. Masalah Idul Adha lebih ringan dibandingkan dengan masalah Idul Fitr. Masalah Idul Adha lebih ringan dibandingkan dengan masalah mulainya Ramadan. Karena masalah awal Ramadan dan masalah Idul Fitr murni masalah matlak. Sedangkan masalah ini itu masalah matlak ketambahan satu masalah lagi, yaitu masalah apakah ibadah puasa Arafah dan ibadah hari raya Idul Adha itu berkaitan dengan matlak Indonesia ataukah berkaitan dengan ibadah yang ada di tanah suci. Maka sikapi masalah ini dengan ringan, sikapi masalah ini dengan tenang. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kita berada dalam satu komunitas, maka beribadahlah sesuai dengan apa yang ada di tengah komunitas kita masing-masing. Meskipun sebagaimana yang dinasihatkan oleh para ulama-ulama kita, seharusnya, sebaiknya dan semestinya kita itu beribadah ibadah besar semacam ini yang merupakan syiar-syiar Allah yang agung pada saat ini adalah bersama pemerintah negeri kita. Yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-saumu yauma tasumun wal adha yauma tudhahun wa arafah yauma ya'rifun. Hari raya Idul, yani bulan puasa adalah tatkala orang-orang sudah pada memulai puasa. Hari raya Idul Fitr adalah tatkala orang-orang sudah pada berbuka. Dan hari raya Idul Adha adalah saat orang-orang sudah pada melakukan ibadah korban. Orang-orang ini siapa? Orang-orang itu dalam riwayat yang lain adalah al-imam. As-saumu yauma yasumul imam wal fitru yauma yuftirul imam wal adha yauma yudhil imam. Bahwasanya awal puasa adalah tatkala pimpinan negeri tempat kita tinggal dia mulai puasa. Hari raya Idul Fitr adalah tatkala pimpinan tertinggi negeri tempat kita berada melakukan salat Idul Fitr. Dan hari raya Idul Adha adalah tatkala pimpinan negeri ini melakukan hari raya Idul Adha. Tapi bagaimanapun masalah ini adalah masalah yang muncul khilafnya di kalangan ahlul ilmi, maka sikapilah dengan arif sehingga tidak memecah belah persatuan negeri dan tidak memecah belah ukhuwah yang ada di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita menjadi orang-orang yang mampu melewati hari-hari agung bulan Dzulhijjah ini dengan kemuliaan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita melalui hari-hari mulia ini dengan keagungan sehingga kita mendapatkan pahala besar tatkala kita meninggalkan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma fil muslimina wal muslimat. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina wa akhta'na. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاسألوا الله يؤتكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة.